Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin sekalian, sehari-hari kita mendirikan sholat. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengetahui hikmah dari sholat yang kita laksanakan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah hikmah sholat. Di antara hikmah diwajibkannya sholat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, bahwa sholat itu membersihkan jiwa, mengondisikan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah dan berdekatan dengannya di dunia dan di akhirat. Jadi inilah yang didapatkan oleh seorang muslim ketika mereka mendirikan sholat. Yang pertama, bahwa sholat itu akan membersihkan jiwanya, akan membersihkan hatinya. Kemudian yang kedua, akan mengondisikan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sholat itu adalah menjadikan seorang hamba itu bisa berdekatan dengan Allah, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat. Selain itu, sholat juga mencegah pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Seorang muslim yang senantiasa menjalankan sholat, maka hubungannya dengan Allah akan semakin erat, hubungannya dengan Allah akan semakin dekat. Demikian pula kita bisa lihat di dalam kitab Fawaidus Shalah, di situ disebutkan bahwa sholat dilaksanakan dengan tujuan mengagungkan nama Allah dan menunjukkan rasa syukur kepadanya. Sholat dilaksanakan untuk memanjatkan doa kepada Allah dan memohon kasih sayang serta ampunannya, hingga seorang muslim mampu memetik kebajikan yang dilakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa di antara hikmah sholat adalah ketika kita mendirikan sholat, ada dua tujuan yang hendak kita raih, yang hendak kita capai. Yang pertama adalah kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan mendirikan sholat itu berarti menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwa sholat dilaksanakan itu untuk memanjatkan doa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat yang kita lakukan. Kita memohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ampunannya, sehingga dengan hal-hal yang positif tadi, dengan memohon kepada Allah kasih sayang, memohon kepada Allah ampunannya, maka seorang muslim akan memetik kebajikan yang dilakukannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala madhabi Imam Syafi'i, Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha merangkum 4 hikmah sholat. Menurut keduanya, sholat memiliki 4 hikmah. Yang pertama, dalam sholat ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah, hingga hidung kita mencium tanah. Kedua tangan kita berada
di tanah, dahi kita juga ada di tanah, kedua lutut kita ada di tanah, kemudian juga jari-jari kaki kita juga menyentuh lantai atau menyentuh tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa dalam sholat kita diingatkan akan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah sholat menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah-masalah di dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan. Banyak masalah-masalah di dunia ini yang kita rasa sangat berat. Tetapi dengan mendirikan sholat, Allah memberikan pertolongan kepada kita, sehingga mengingatkan bahwa sejatinya, hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sholat adalah sholat kita dirikan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertaubat, kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidak mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja maupun tidak. Sehingga dengan mendirikan sholat, maka itu adalah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Itu adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa hikmah dari mendirikan sholat adalah memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita, hingga kita lupa akan keberadaan Sang Khalik yang Maha Mengawasi. Dengan mendirikan ibadah sholat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita, sebagaimana tumbuhan kering yang segar kembali setelah diguyur oleh air hujan. Demikianlah hadirin sekalian yang bisa kita pelajari dari hikmah sholat. Semoga hal ini membuat kita semangat, membuat hati kita tenang, membuat diri kita bisa istiqomah mendirikan sholat 5 waktu, menjaga wudunya, menjaga waktunya, menjaga khusyuknya, menjaga syarat rukunnya dan sebagainya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.